Selamat pagi bersama saya Ibu Lenteria Pangaribuan. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah Indonesia, di mana kita pokok bahasanya pada pagi hari ini adalah mengenai Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu arti Islamisasi? Islamisasi itu adalah proses yang sangat panjang, di mana itu mulai dari dahulu sampai sekarang mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, kemudian bagaimana prosesnya Islamisasi itu ke Indonesia, atau bagaimana prosesnya kedatangan Islam itu di Nusantara atau itu disebut Indonesia. Kenapa di sini dibuat di Nusantara? Karena pada zaman dahulu sebutan itu belum sepopuler sekarang Indonesia, tapi masih Nusantara. Itu pada zaman masih perkembangan atau masuknya agama Islam, agama Hindu-Buddha, dan agama-agama yang lain ke Indonesia. Ya, kita lihat di sini kedatangan Islam di Nusantara itu dibentuk dengan dua cara. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Bagaimana masuknya Islam itu melalui jaringan antar pulau? Yaitu di mana para pedagang-pedagang yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, misalnya Arab, Iran, Irak, Turki, Mesir, dan lain-lain, itu mengadakan perdagangan ke Indonesia dengan melalui pelayaran-pelayaran pada masa itu, karena memang transport yang digunakan masih transport yang sangat sederhana, yaitu dengan mengadakan pelayaran perahu-perahu yang sangat sederhana dengan menelusuri lautan-lautan, di mana Indonesia kita ketahui adalah dikelilingi oleh lautan. Nah, dengan itu Islam masuk ke Indonesia melalui jaringan perdagangan antar pulau, yaitu para bangsa-bangsa di negara Timur Tengah sana mengadakan perdagangan. Kenapa mereka banyak datang berdagang ke Indonesia? Mereka tahu bahwa bangsa Indonesia itu banyak menghasilkan hasil bumi, yaitu misalnya rempah-rempah yang ada di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya akan rempah-rempah. Maka negara-negara yang dari Timur Tengah itu datang berduyun-duyun ke Indonesia dengan melakukan perdagangan. Nah, mereka sambil melakukan perdagangan, sambil berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama Islam. Kenapa mereka menyebarkan agama Islam? Karena pada masa itu agama di Indonesia belum ada. Indonesia atau masyarakat di Nusantara itu belum menganut agama. Apa yang dianut yaitu masih bersifat animisme dan dinamisme, masih mempercayai kepercayaan kepada batu-batu yang sudah lama atau pohon-pohon besar. Masih itu kepercayaannya. Maka dengan mereka berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Islam. Kemudian dengan sambil berdagang mereka, cara menyebarkan itu bukan secara langsung, tapi mereka menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka bawa dari negara mereka ke Indonesia. Sambil menyebarkan agama, yaitu dengan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, mungkin secara khusus ilmu pengetahuannya adalah mengenai agama Islam. Apa yang mereka sebarkan? Dengan melalui apa? Mereka membawa para ulama-ulama mereka juga dari sana. Dengan mengajarkan mungkin dengan bahasa Arab, dengan apa yang ada terdapat di Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan begitu, banyaklah masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya menerima agama Islam itu di sekitar mereka mengadakan perdagangan. Kemudian dengan adanya jaringan keilmuan ini, maka masyarakat Indonesia dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, budaya Indonesia itu berakulturasi. Akulturasi mengadakan percampuran maksudnya. Jadi artinya walaupun budaya Islam itu atau agama Islam itu masuk ke Indonesia, bukan berarti budaya Indonesia itu jadi hilang. Bukan berarti jadi hilang, tapi malah mendatangkan kemajuan.
menjadi ada akulturasi atau percampuran. Mana budaya dari Islam itu yang baik memang ke Indonesia itu diambil, dan budaya Indonesia yang tetap juga dipertahankan. Jadi bukan berarti hilang. Itulah yang dikatakan dengan adanya akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Jadi berakulturasi menjadi semakin berkembang. Bukan hanya budaya Islam aja yang ditingkatkan, tapi budaya yang ada di Nusantara itu tetap dipertahankan. Kemudian setelah berakulturasi, itu apa yang terjadi? Apa yang terbentuk? Banyak budaya-budaya yang terbentuk yang menjadi perpaduan atau percampuran antara budaya Islam dengan budaya Nusantara, yaitu misalnya dengan adanya seni bangunan. Seperti seni bangunan ini contohnya ada menara, kemudian ada makam-makam. Jadi ternyata makam-makam yang ada mungkin ini di Pulau Jawa sana, kita mungkin di sini karena kita masih daerah ini belum melihat bagaimana makam yang pada zaman dahulu para raja-raja yang memang menganut agama Islam itu ada percampuran atau akulturasi dari budaya Islam yang datang dari luar dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian seni rupa dan seni ukir, itu semua seni sastra dan aksara semuanya itu mengadakan akulturasi, percampuran, sehingga budaya Indonesia itu semakin berkembang dan mungkin sampai sekarang bisa kita lihat perkembangannya. Jadi bukan berarti stuck hanya di situ, tapi terus berkembang. Jadi inilah yang pertama, bagaimana bentuk kedatangan Islam itu di Nusantara. Kemudian yang kedua dengan adanya Islam itu masuk ke istana raja. Pada zaman dahulu kita masih berbentuk kerajaan. Jadi masing-masing daerah, misalnya daerah Sumatera Utara, daerah Pulau Jawa, kemudian mungkin di Kalimantan, begitu masing-masing masih bersifat kerajaan. Jadi di sana itu masih yang memerintah adalah raja-raja. Nah, Islam itu masuk ke Indonesia bentuknya yang kedua dengan masuk ke istana raja. Jadi terlebih dahulu mereka mendekati rajanya. Ya, namanya juga kita masuk ke suatu daerah yang kita dekati kan pemimpinnya. Jadi sama seperti taktik orang itu, memang pintar. Jadi yang didekati rajanya dulu. Mungkin mereka lewat pendekatan, lewat penyesuaian diri dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan langsung mengajarkan, oh inilah agama kami, bukan. Melalui pendekatan ke istana raja. Nah, setelah raja menerima keberadaan mereka, mungkin sambil berdagang dan lain-lain sebagainya, maka raja itu dengan mudahnya menerima keberadaan mereka dan Islam itu berkembang di kerajaan-kerajaan mereka. Nah, setelah Islam itu masuk ke istana raja, maka terbentuklah beberapa kerajaan-kerajaan Indonesia. Mulai dari kerajaan yang ada di Pulau Sumatera, misalnya di Pulau Sumatera itu ada Kerajaan Samudra Pasai, kemudian ada Kerajaan Aceh Darussalam, kemudian ada kerajaan di Riau, kerajaan di Jambi, ada di Sumatera Selatan, dan lain-lain sebagainya. Ada di Sumatera Barat lagi. Kemudian di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada kerajaan Cirebon, ada kerajaan Mataram, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Jadi dari Sabang sampai Merauke mereka mendatangi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah mereka membentuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu tadi kita katakan mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, maka itu terjadilah proses integrasi di Nusantara. Proses integrasinya artinya dengan kerajaan-kerajaan tadi ada memeluk agama, mereka sudah memeluk agama yaitu agama Islam, maka pemikiran mereka semakin maju. Ternyata kalau kita sudah punya agama, di mana agama itu kita tahu adalah mengajarkan kebaikan, menambah ilmu lebih bagus lagi, lebih baik lagi, bagaimana cara untuk mencari mata pencaharian, mencari kebutuhan, itu mungkin diajarkan juga di sana. Jadi mereka setelah punya agama, setelah ada menganut agama, yaitu agama Islam itu, maka kemajuan di Indonesia begitu pesat.
semakin ada rasa persatuan dari Sumatera sampai ke Papua. Jadi bukan lagi merasa karena mereka masing-masing punya raja, bukan merasa lagi hanya bersifat kedaerahan. Jadi mereka sudah ada integrasi, ada persatuan dari Sabang sampai Merauke. Berarti kita dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua berarti kita satu, bukan berarti kita berbeda-beda. Nah, itu proses yang disebabkan oleh terbentuknya jadi tadi kerajaan-kerajaan. Jadi dengan bersatunya masyarakat di Nusantara, di Indonesia, maka semakin majulah ekonomi Indonesia, semakin majulah bidang politik Indonesia. Mereka semakin tahu bagaimana kepemimpinan, bagaimana undang-undang, bagaimana aturan-aturan. Jadi tidak lagi siapa yang kuat itu yang menang, tidak lagi. Karena sudah ada agama yang memimpin mereka, sudah ada agama yang menjadi aturan mereka. Setelah terjadinya tadi beberapa kerajaan-kerajaan yang dibawa oleh para pedagang-pedagang yang ada dari negara-negara Timur Tengah sana. Ya, jadi itulah sedikit ulasan kita untuk pagi hari ini. Bagaimana proses kedatangan Islam di Indonesia atau di Nusantara sampai terjadinya kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Papua. Dengan itu maka Indonesia mulai mengadakan persatuan. Ya, itu saja. Selamat pagi.